Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim, amma ba'd. Sebelum kita memulai kajian Nashahul Ibad, marilah kita bertawassul, mudah-mudahan apa yang kita urai nanti mendapat kebenaran dan keberkahan dan bisa mengamalkannya. Tolaba ridhoillah wa alaniyatina sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammad namami bin al-Jawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul 'ashiratu. Utawi iki iku makalah pangandikan kang nomor 10 an ba'di zuhadi saking sebagiane ulama ahli zuhud. Wahum utawi ba'du zuhad iku alladzina wong akeh ikhtaquru kang butuh sapa ba'du zuhad ad-dunya ing dunya walam yubalu tan orang merkoleh sapa zuhad biha kelawan dunya. Bal akhudu balik ngalap sapa si ahli zuhad minha saking dunya qadra daruratihim ing kadar atau kira-kirane darurate si zuhad. Tadi yang nomor 10 dalam makalah Nashahul Ibad yang nomor 10 ini dari sebagian ulama ahli zuhud. Ahli zuhud itu adalah orang yang mengambil duniawiyah, mengambil harta benda itu sebatas kecukupan untuk keperluan darurat hidupnya saja. Selebihnya beliau tidak memperdulikan. Istilah wong Jawa, ana ora rawat, laka ora kegulat. Itu ahli zuhud namanya. Wal maqalatul 'ashiratu. Bismillahirrahmanirrahim. Man utawi sapane wong iku adznaba zamban, iku adznaba gawe dosa sapa man, zamban kelawan dosa, ayat tahmiluhu tegese nanggung sapa man ing dosa ing dzamban. Wa huwa utawi man iku yadhaku, bohakayat haku iku yadhaku gemuyuh sapa man. Ai wal halu tegese utawi kelakuan annahu setuhne man iku yafrahu bunga sapa man bitahmilihi kelawan nanggung dosa. Ini di makalah Nashahul Ibad yang nomor 10. Pemirsa NTV hubungan yang dirahmati Allah, barang siapa orang yang melakukan dosa dan orang tersebut merasa bangga, merasa senang ketika melakukan dosa tersebut, fa innallaha mangka setune Gusti Allah iku yadkhiluhu nganjingaken sapa Allah ing man. Ya iku yadkhiluhu nganjingaken ing man sapa Allah iku yadkhiluhu dakhala yadkhilu iku yadkhilu nganjingaken sapa Allah ing man anar ing neraka. Wa huwa utawi man iku yabka nangis sapa man li anna haqqahu setuhune hakke man iku yang dama ketun sapa man wa yastaghfiru lan jaluk pangapura Allah ing Gusti Allah taala maha luhur sapa Allah lidzalika maring mengkonon hal. Jadi yang nomor 10 ini makalah dari ahli zuhud, dikatakan bahwasanya orang yang berbuat dosa tetapi orang tersebut merasa senang, merasa bangga, jangan salah, innallaha yudkhiluhun nar, maka Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam neraka, dan di situ orang tersebut akan merasa
akan menangis sejadi-jadinya bi ayyang dama wa yastaghfirullah ta'ala lidzalik. Kenapa? Karena orang tersebut akan merasa menyesal atas perbuatan tersebut dan meminta ampunan dari Allah Ta'ala Maha Allah. Ini ya makalah yang 10. Baik orang yang merasa bangga melakukan kemaksiatan, melakukan kesalahan, jangan salah, itu Allah di saat yang bersamaan akan memasukkan orang tersebut dalam neraka, dan di saat itu juga orang tersebut akan merasa menyesal dan meminta ampunan kepada Allah. Waman utawi sapa wong iku atoa sapa man wa huwa tawi man iku yabka nangis sapa man hayaan kelawan wirang minallahi saking Gusti Allah Ta'ala mahalau sapa Allah, wa khaufan lan karna wedi minhu saking Allah Ta'ala mahalau sapa Allah, ala taksirihi ing atase pepekane man fi tilka taati ing dalem mengkonon taat. Fa inna Allah mangka satune Gusti Allah iku yudkhiluhu nganjingaken ing man sapa Allah al jannata ing swarga, wa huwa taiman iku yadhaku gemuyu sapa man ayafrahu tegese bunga, oh ya tal farhi kelawan kato-katoke bunga di khusuli matlubihi karena hasile ma'at apa kang di pengarap-arap eman, wa huwa tawi matlub iku afwan pangapura Allah saking Gusti Allah Ta'ala hamahuluhur sapa Allah. Tetapi kebalikannya, ketika orang itu taat dan merasa menangis karena malu pada Allah, orang itu taat kemudian orang tersebut itu menyesali atas taat tersebut karena rasa takutnya pada Allah Ta'ala, takut dalam arti kata takut menyepelekan taat kepada Allah Ta'ala, maka sejatinya Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam surga Allah, dan nanti orang tersebut akan merasa bunga, merasa senang karena orang tersebut mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Jadi dalam makalah yang nomor 10, intinya dari ulama ahli zuhud dikatakan bahwasanya orang yang melakukan kesalahan, melakukan dosa, tetapi orang tersebut merasa bangga, merasa senang atas perlakuan dosa tersebut, itu konsekuensinya adalah orang tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka, dan sejatinya orang tersebut akan merasa menyesal dan meminta kepada ampunan pada Allah. Tetapi kalau orang yang taat kepada Allah itu akan merasa malu pada Allah dan melakukan taat tersebut karena takut kepada Allah, takut dengan melakukan hal-hal yang merasa menyepelekan atas ibadah pada Allah, itu sejatinya Allah akan memasukkan orang tersebut dalam surga Allah, dan nantinya orang tersebut akan merasa bunga, merasa senang karena mendapatkan apa yang ia harapkan dari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua juga tergolong orang-orang yang masuk dalam kategori atau Allah dan takut melakukan hal-hal kesalahan kepada Allah atas dasar takut, atas dasar malu melakukan kesalahan pada Allah. Mudah-mudahan kita ada di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya dari kami pemirsa NTV Perempuan yang dirahmati Allah. Kurang dan lebihnya mohon maaf atas segala kekurangannya. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.